Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Islamic Paradigma Thorik dengan NIM 2301010-290. Masih dalam pembuatan aplikasi pemasukan dan pengeluaran kas menggunakan Visual Basic, Crystal Report, dan Microsoft Access. Nah, dalam part 2 ini kita akan lebih banyak membahas terkait pembuatan code dan pembuatan Crystal Report, karena untuk pembuatan database dan pembuatan form sudah pada part pertama. Pada tahap kedua ini kita akan membuat koneksi database-nya. Pertama, kita klik dulu menu utamanya, lalu kita tambahkan modul, klik open. Nah, di modul ini sebelum masuk modul kita tambahkan dulu komponen Microsoft Ado Data Control 6.0 dan Data Grid Control oleh DB. Oke. Nah, sudah ada nih. Kemudian di menu utama ini kita tambahkan Ado DC. Saya taruh di sini saja. Untuk meregister sebuah driver Ado DC. Dan saya buka lagi modulnya. Kemudian kita koneksikan database-nya dengan public koneksi as new adodb dot connection, enter, lalu kita buat public rs user as new adodb dot record set. Nah, sini saya copy, kemudian yang kedua membuat record set untuk pemasukan, dan saya copy lagi membuat record set untuk tabel pengeluaran. Setelah ini saya membuat public sub OpenDB, kemudian melakukan set koneksi sama dengan new adodb dot connection, kemudian set rs user as new adodb record set. Sini nah, tidak pakai S ternyata. Kemudian
saya kopikan, saya ganti dengan tabel pemasukan, kemudian ganti lagi dengan tabel pengeluaran, kemudian kita koneksikan dengan koneksi open. Untuk lebih tepatnya saya mau lihat dari sini saja. Klik kanan, Adobe Properties, lalu Build, terus pilih yang ini, kemudian Next, kemudian pilih database-nya. Tadi saya letakkan database-nya di sini. Nah, lalu kita tes connection. Nah, koneksi sukses. Oke. Nah, di sininya sampai pada source. Saya copy. Yang ini di cancel. Buka lagi modulnya. Copy, terus app.pet, lagi, kemudian ketik backslash nama DB saya .mdb. Jangan lupa petik lagi. Setelah itu kita save modul satunya. Kita tidak usah rename ya, langsung save saja. Oke, setelah kita membuat modul koneksi, langkah selanjutnya yaitu kita cek kembali code apa yang telah kita buat kemarin. Kemarin ternyata kita baru membuat code untuk mengisi label 1 menjadi hari dan tanggal, dan label 2 menjadi waktu, dan mengset function array untuk harinya. Oke, selanjutnya kita akan set agar menu transaksi dan menu logout tidak bisa dibuka ketika belum login, yaitu dengan form menu utama .mn transaksi kas .enable sama dengan true. Oke, untuk menu logout saya copy saja, lalu jadi logout. Sudah. Nah, masih belum ternyata. Oke. Oh, maaf, salah. Saya ngesetnya true, harusnya false. Nah, sudah terkunci menu transaksi kas dan menu logoutnya. Kemudian kita akan membuat code untuk masing-masing submenu ini. Untuk menu login sendiri,
ketika diklik akan muncul form login dan untuk form logout ketika diklik akan muncul pesan berupa pesan box bertuliskan Anda yakin akan keluar dari aplikasi ini, dan ini berupa VB yes no kurung tutup. Jika pesan ini dijawab dengan VB yes, maka akan terlogout. Nah, untuk menu transaksi kas pemasukan, jika diklik akan muncul form pemasukan. Begitu juga untuk form keluaran. Ketika diklik akan muncul form pengeluaran. Ya, untuk form menu utama sudah selesai semua di set, yaitu untuk form load-nya, untuk menu login, menu logout, menu masukan, menu pengeluaran, labelnya, dan array harinya. Selesai. Ini ketika kita klik login, menu loginnya juga sudah terpanggil. Oke. Kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita concern di menu login. Pada menu login sendiri, kemarin saya sudah mencoba membuat ini, namun bug terus. Oke, kita coba hapus semua saja dan buat baru. Pembuatan pertama saya mau buat untuk menu cancelnya dulu saja. Kalau diklik button cancel, unload me, artinya akan tertutup form ini. Oh, sebentar, berarti kalau begitu, agar mengeluarkan form ini selain dari login dan logout, kita perlu menambahkan sesuatu di menu utama, yaitu form login show. Kita tambahkan VB modal agar form login ini tidak bisa tertutup sendiri. Kita coba dulu, kita load, kita klik menu login. Nah, kita tidak bisa meng-close-nya, jadi caranya harus login atau cancel. Oke. Kita kembali lagi ke fokus kita, yaitu menu login. Nah, setelah membuat ini, button cancel, selanjutnya kita akan kita buat function dulu saja. Kita buat function yang saya namai cari data. Kemudian ketika function ini dibuka akan call
OpenDB. OpenDB itu adalah function yang saya buat sebelumnya di modul. Lalu rs user.open select from tabel login. Ini artinya ketika rs user dibuka, rs user juga saya buat sebelumnya di modal, maksud saya modul. Lalu ketika di select from tabel login yang ada di database, where user log ini adalah nama file pada database sama dengan ketik 1, ketik 2 and text 1 and ketik 2, ketik 1 and passlog. Ini juga field yang saya buat sebelumnya. Kemudian kita kopikan saja yang ini. Teksnya diganti teks 2. Nah, koma, koneksi, if jika rs user eof then oke, yang ini ada yang salah, saya lupa memberi spasi. Lalu enter. Box. Ini berarti jika user log atau password lognya tidak ada di tabel login, nanti keterangannya akan username dan password salah, dan kembali lagi ke teks 1 sebagai set focus. Kemudian jika user dan password yang dimasukkan benar, unload me, maksudnya ini adalah close form loginnya dan form menu utama .show, berarti close menu loginnya dan buka menu utamanya. Kemudian di form menu utamanya menu transaksi kas terbuka, kebalikan yang tadi berarti true, dan selain menu transaksi yang terbuka, menu apa tadi, menu logout ya, menu logout juga terbuka. Kemudian and if and function. Nah,
selesai kita membuat function ini, kita akan coba buat form apa ya. Nah, jika form login ini aktif, maka teks satunya dalam keadaan kosong dan teks 2-nya juga dalam keadaan kosong, dan akan berikan perintah set fokus ke teks pertama, kemudian ensub-nya sudah. Ini fungsinya agar jika form login di load, kursor yang di set akan fokus ke teks 1 yang di sampingnya username. Kemudian button cancel sudah, buat fungsi cari data dari tabel login sudah, form activate juga sudah. Yang terakhir kita akan membuat code dari button login ini. Ya, kita cukup call cari data. Kita cukup call ini dari code yang kita buat sebelumnya, ensub close. Nah, kita coba dulu ya untuk load. Nah, coba login. Nah, ini kursor langsung set fokusnya ke username. Kemudian saya masukkan login. Saya masukkan yang salah dulu. Nah, langsung. Oke, ada kesalahan di sini. Baik, setelah dilihat-lihat sepertinya saya kurang meletakkan sesuatu di sini. Setelah teks 1, saya harus mendeklarasikan teks 1 ini adalah teks, dan teks 2 ini adalah teks, karena user log dan passlog ini di database saya set sebagai short text. Dan di sini saya juga, karena saya lihat-lihat ternyata di koneksi DB, di bagian koneksi ada petiknya. Sepertinya saya lupa membuat petik di sini, dan saya salah dalam men-set message box yang ada sama dengannya. Harusnya message box langsung spasi saja. Terus di sini saya ingin menambahkan VB exclamation. Ini kayak merupakan pesan peringatan gitu yang menandakan untuk pengguna bahwa pesan tersebut adalah penting. Kemudian yang kesalahan berikutnya adalah teks 1.setFocus. Set fokusnya itu yang betul seperti ini, S-nya besar dan F-nya besar. Nah, kita klik save, dan setelah saya ingat-ingat, terdapat lagi satu kesalahan di pembuatan code di modul saya, yaitu di bagian koneksi.open. Di setelah data source ini saya langsung petik, harusnya masih ada sama dengan. Nah, sini kita save. Terus coba kita coba lagi.
login. Pertama kita menggunakan password yang salah dulu. Oke, ternyata masih salah juga. Salah di set fokus ya. Atau saya tidak usah pakai set fokus saja kalau begitu. Coba. Langsung seperti ini saja. Saya coba load lagi. Login. Password. Oke. Alhamdulillah sudah betul dan muncul message box exclamation-nya yaitu user dan password salah. Dan ketika saya masukkan yang betul, itu yang ada di dalam database saya. Nah, akan terbuka menu transaksi pemasukan dan pengeluarannya dan menu logout-nya. Kita coba dulu. Kalau kita klik menu pemasukan, ya, masih terdapat bug. Ini bugnya di form masukannya. Dan untuk yang di form keluaran saya coba dulu dengan login admin. Apakah di form keluaran juga ada bugnya? Oh, kalau untuk form keluaran tidak ada bugnya, tapi labelnya mungkin saya lupa belum set menjadi long date dan time-nya. Baik, kita telah selesai untuk setting code pada menu utama dan menu login, serta kita juga sudah setting koneksi ke database. Selanjutnya tinggal sisa form masukan, form pengeluaran, dan form cetak yang semuanya kita membutuhkan Crystal Report. Untuk itu kita akan install dulu Crystal Report-nya. Next, accept. Next. Contohnya namanya adalah paradigma. Kemudian Unsia. Serial code-nya saya ketikkan 06A50890008 ZE 107S. Next, saya install versi komplit, terus start install. Kita tunggu proses instalasinya.
Klik next. I already have registration number dengan nomor 683 92 34424. Klik finish. Oke. Dan selesai proses instalasi Crystal Report-nya. Baik, setelah Crystal Report selesai diinstal, kita akan coba membuat desain laporannya dengan membuka Crystal Report. Lalu klik cancel, klik new. Saya pilih standar, database-nya saya pilih dari database file, terus pilih database yang kita gunakan sama dengan yang digunakan di Visual Basic tadi. Klik open, terus saya add tabel masukan dulu, close, next, add all, next, finish. Nah, terlihat kayak gini. Lalu kita perbaiki desainnya. Pertama, kita perbaiki headernya, kita turunkan. Di sini saya akan insert logo. Di sini. Nah, akan saya turunkan. Kemudian di sebelah sini saya akan insert box, lalu di dalamnya akan saya ketikkan teks yaitu laporan pemasukan kas. Saya perbesar lagi dan saya pilih jenis fontnya saya perbesar ukurannya, terlalu besar. Saya geser ke tengah. Kemudian untuk ID transaksi masukan
cukup segini. Saya perkecil. Dan untuk jumlah masukan saya perlebar. Kemudian untuk keterangan masukan saya adjust sedikit dan saya kecilkan sedikit di sini. Tanggal pemasukannya ya, di bawah ini nanti akan ada page number dan sudah, saya rasa ini aja. Kemudian saya klik save, saya masukkan di folder yang sama dengan VB tadi. Saya beri nama laporan pemasukan, saya save. Kemudian saya lihat pada folder apakah sudah ada tambahan. Nah, sudah ada nih untuk laporan pemasukannya. Kemudian selanjutnya saya juga akan membuat laporan pengeluaran kas seperti yang tadi. Namun di sini saya pilih tabel pengeluaran, add, close, dan next, dan add all, finish. Nah, lalu kita buat juga desainnya sama seperti yang tadi. Ini saya akan sesuaikan lebar dari ID pengeluaran, kemudian saya sesuaikan juga kolomnya, dan untuk jumlah saya lebarkan lagi agar tidak terpotong. Saya kecilkan keterangan.
Saya kecilkan bagian sini juga. Saya lebarkan bagian tanggal. Kemudian saya pilih judul-judulnya center, dan print date-nya saya lebarkan dan saya pindah ke sini. Saya insert picture-nya juga. Kemudian saya tambah box dan tambah tulisan di sini. Itu laporan pengeluaran kas. Saya ubah ukuran fontnya. Dan saya taruh di tengah. Lalu page number-nya saya lebarkan juga. Dan klik preview. Ya, udah terlihat lebih rapi. Saya klik save. Masukin juga di folder yang sama dengan project kita tadi. Kemudian buat namanya menjadi laporan pengeluaran. Save. Kita cek apa sudah ada di folder atau belum, dan sudah ada. Nah, kita telah selesai membuat laporan menggunakan Crystal Report-nya. Terus tadi saya kepikiran ada sedikit salah di sini. Ini ketika form utama, menu utama show, terus transaksi kas show, pokoknya udah bisa enable. Saya pikiran untuk mendisable menu loginnya. Pause dan save. Oke, akan saya coba lagi. Di sini menu loginnya yang aktif. Terus ketika saya login, nah setelah login, menu loginnya tidak aktif lagi. Kemudian kita coba menu pemasukan, masih ada bugnya. Berarti kita akan fokus di menu masukan dulu. Form masukan maksud saya. Di sini tadi ada bug di label 1 dan label 2. Biar cepat, kita kopikan saja kodenya dari sini. Kita kopikan code tentang timer dan code terkait functionnya. Lalu kita letakkan di sini. Oke. Jika sudah,
Saya akan coba cek kembali. Ya, sudah bisa. Kemudian saya akan menambahkan satu hal lagi, yaitu ketika masuk ke menu pemasukan dan form masukan terbuka, maka saya akan mendisable menu loginnya juga karena sudah login, dan akan mendisable menu pemasukan itu sendiri karena sudah berada di menu yang sama. Jadi ini mn login enable sama dengan false, dan satu lagi form pemasukan untuk menu mn pemasukan. Ini kita juga buat disable, lalu kita save dan kita coba running lagi programnya. Ya, di sini saat masuk di form transaksi masuk ini, menu loginnya disable dan menu pemasukannya juga disable. Kemudian di menu transaksi masuk ini, menu logoutnya kita ambil saja dari menu utama. Nah, kita ambil mana tadi logout, ini menu logoutnya kita ambil seperti ini menunya di transaksi masuk. Ini kemudian yang sama lagi adalah di transaksi keluar. Transaksi pengeluaran. Oh iya, di sini saya juga akan menambahkan sama seperti di menu transaksi masukan. Jadi ketika form pengeluaran yang dibuka, menu loginnya juga akan terdisable dan menu pengeluarannya juga terdisable. Nah, save. Oh iya, tadi saya mau copy juga sekalian menu pengeluaran untuk saya copy di penggunaan kode di pemasukan. Karena kalau di form pemasukan ini login dan menu masukannya udah otomatis disable, jadi kita tidak perlu men-settingnya. Kita save dulu.
Kemudian kita akan men-setting datetime picker. Kita klik dari sini, lalu private sum form load data picker 1 custom format sama dengan dd YYY. Ini maksudnya adalah bulannya 4, bukan ada 4, tapi ini dalam bentuk teks seperti Januari, Februari gitu. Terus kita atur tampilan format data pickernya sama dengan custom format. Maaf, salah, maksud saya data picker custom. Kemudian kita mengatur juga data picker value-nya sama dengan date. Ini maksudnya sesuai dengan tanggal sistem hari ini. Kita save dulu. Kita coba load. Nah, ini udah otomatis tanggal hari ini. Namun kita juga masih bisa mengubahnya ke backdate atau custom sesuai pengguna. Karena ini dicoba untuk ditransaksi masuk berhasil, untuk mempersingkat waktu, kita kopikan saja code-nya. Code untuk data picker ini dimana tadi? Ini kita kopikan saja di menu form pengeluaran. Kemudian apalagi yang bisa kita copy ke pengeluaran? Untuk login kita bisa loginnya udah otomatis terdisable, logoutnya maksudnya. Logout kita bisa nih masukin ke pengeluaran. Di menu logoutnya kemudian yang bisa lagi dimasukkan sementara itu karena pada form masukan dan form keluaran ini terdapat text box yang hanya boleh diisikan dengan angka, maka untuk melakukan penjagaan kita akan membuat code private sub text 2 dengan key phrase key SCII as integer
Lalu kita membuat code untuk memeriksa apakah karakter yang dimasukkan adalah angka atau backspace. Jika bukan, maka 0 atau akan mengabaikan karakter-karakter yang tidak validnya. Langsung saja, if not ksci besar sama dengan asc petik 0 tip n ksci kurang dari sama dengan asc kurung buka 9 tutup or ksci sama dengan vb kbake kemudian ksci sama dengan 0 and if and sub. Nah, kita mungkin coba dulu. Kalau berhasil, baru nanti kita kopikan ke form pengeluaran. Nah, oh iya, sudah berhasil dan akan saya kopikan ke form pengeluaran. Kita buka form pengeluarannya. Kita kopikan di sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya saya ingin mencoba membuat crystal reportnya di menu cetak semua. Kita klik, lalu tulis crystal report 1 dot report file name sama dengan app pet n ketik backslash nama laporan kita, yaitu laporan pemasukan .rpt. Petik. Karena ini adalah menu cetak di form transaksi masuk, maka dari itu yang akan tercetak adalah laporan pemasukannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita tambahkan lagi crystal report 1 Windows state crpt maximize. Ini adalah maksudnya untuk menampilkan laporan seukuran desktop. Kemudian crystal report 1 dot
retrieve data files. Oh, yang ini R-nya nggak besar. Lalu crystal report 1 action sama dengan 0 and sub. Saya coba save dulu dan kemudian saya coba buka. Oh, mohon maaf, maksud saya coba buka dengan di load. Lalu saya coba, masih ada bug error ternyata, yaitu di crystal report 1 retrieve data file. Saya lihat dulu. Ternyata setelah dilihat-lihat saya salah eja, kurang huruf E di sini. Files. Oke, saya coba save lagi dan coba lagi. Kemudian klik cetak. Oke, crystal reportnya sudah berhasil dan ini akan saya kopikan juga ke laporan di form pengeluaran. Saya close dulu. Saya kopikan di sini. Namun untuk nama laporannya saya ubah jadi pengeluaran. Saya simpan. Karena akhirnya saya menggunakan modul untuk koneksi ke database, tidak jadi menggunakan koneksi data, maka icon koneksi data ini akan saya hapus. Saya juga akan hapus koneksi data di transaksi keluaran. Kemudian ada di mana lagi ya? Sudah terhapus semua. Lalu kita akan membuat kode pada tombol save. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mencoba dan salah, jadi akan saya ulangi dari awal. Setelah saya hapus, langkah yang pertama kita bikin function save data dulu. Public function save
dengan tanggal, S date, kemudian ID transaksi, S string, dan keterangan, S string, jumlah, S double. Double itu adalah tipe number yang lebih presisi. Kemudian dari semua save data ini, S boolean, kemudian mitigasi risiko dulu dengan menuliskan on error go to error handler. Kemudian kita call OpenDB, fungsi atau code yang OpenDB ada di modul sebelumnya. Kemudian kita membuka record set yang dengan menggunakan objek koneksi yang sudah ada, itu set rs pemasukan sama dengan new adodb dot record set, enter, rs pemasukan dot open select dari tabel pemasukan sebagaimana ada di dalam database. Kemudian tutup petik, koma, koneksi, add open key set, koma, add log optimistic. Kemudian kita menambah record baru ke tabel dengan rs pemasukan dot add new. Kita copy saja rs pemasukannya, rs pemasukan, habis itu tanggal pemasukan sama dengan tanggal, copy lagi, dan untuk ID transaksi pemasukan sama dengan ID transaksi. Kemudian keterangan pemasukan sama dengan keterangan, dan terakhir jumlah pemasukan sama dengan jumlah
Kemudian apalagi ya, perintah mengupdate pemasukan dot update, lalu kita tutup record setnya dengan membersihkan objek rs pemasukan close dot close, kemudian set rs pemasukan sama dengan nothing, kemudian kita kembalikan lagi nilai true jika data berhasil disimpan dengan save data sama dengan true, exit function. Kemudian kita letakkan juga error handlernya, error handler save data sama dengan false and function. Ini untuk mengembalikan nilai false jika terjadi kesalahan. Kemudian setelah membuat public function save data, kita juga membuat function untuk close db, yaitu public sub close db if not koneksi, koneksinya kecil, koneksi is nothing, then koneksi close, set koneksi sama dengan nothing, and if and sub. Oke, ternyata karena pada public sub close db nya saya end sub nya 2 kali, coba lagi. admin login pemasukan 1234 xx, jumlahnya 91.000, keterangannya PJ YY. Saya coba dulu ketika ada yang tidak diisi apakah benar akan muncul notif. Oke, sudah muncul notif, data belum dilengkapi. Kemudian saya coba lagi melengkapinya, kemudian save, gagal menyimpan data.
save lagi, berhasil menyimpan data. Kemudian saya coba lagi dari menu yang tadi, apakah betul-betul tersimpan dalam database. Kita lihat di cetak semua. Nah, sudah tersimpan ternyata di sini. Untuk yang tadi gagal menyimpan data juga ternyata tersimpan juga. Oke. Karena code ini bisa digunakan di menu pemasukan, nantinya saya copy dan saya gunakan juga di menu pengeluaran. Nah, karena akhirnya saya tidak pakai koneksi data, untuk DB Grid ini saya delete saja karena DB udah langsung masuk di database-nya. Dan untuk form pengeluaran juga gitu, saya delete saja. Kemudian dari yang ada di save tadi, saya coba kopikan functionnya, mulai dari function save data, close data, sampai pada function untuk buttonnya. Saya kopikan, kemudian saya paste di sini. Namun saya harus meneliti kembali, yaitu pemasukannya diubah menjadi pengeluaran. Kita ubah semuanya. Ini tabel pemasukannya juga diganti tabel pengeluaran. Di sini kita ganti juga jadi pengeluaran. Ganti lagi jadi pengeluaran. Di sini juga. Banyak juga yang diganti. Tapi daripada mengetik lagi panjang-panjang, mendingan kita ganti saja yang perlu diganti. Oke, mengganti function save data pada form pengeluarannya sudah. Tinggal untuk public sub close DB nya tidak perlu diubah. Untuk button save nya juga hanya ini yang dirubah. Dan ya sudah, kita coba save, kemudian kita coba load untuk yang menu pengeluaran. Oh, di menu pengeluaran ternyata untuk labelnya belum terkoneksi timernya, tapi
tapi nggak apa-apa, saya mau coba dulu aja untuk saya coba tidak lengkap dulu. Oke, bisa, dan saya coba melengkapinya. Bisa juga, dan saya akan coba mencetaknya. Oke, bisa juga. Kemudian akan saya close dulu, dan akan saya kopikan timernya ke form pengeluaran. Kemudian saya save. Kemudian untuk menu cetak dalam range ini juga sepertinya karena presentasi pembuatan aplikasi ini sudah memakan waktu 2,5 jam, mungkin kita hilangkan saja cetak dalam range-nya. Kita delete. Oke. Dan untuk yang di menu masuk juga akan saya hilangkan juga menu cetak dalam range. Oke. Kemudian terakhir membuat tombol delete. Oke, karena pertimbangan waktu dan pertimbangan tidak jadi menggunakan koneksi data tapi menggunakan modul koneksi, maka tombol delete ini juga saya tiadakan baik pada menu pemasukan maupun menu pengeluaran. Oke, saya save pada semua project saya. Baik, dengan berakhirnya presentasi ini, kita telah menelusuri pembuatan aplikasi pemasukan dan pengeluaran kas menggunakan Visual Basic 6.0 dari perencanaan hingga implementasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian, dan semoga presentasi ini memberi inspirasi terutama untuk saya sendiri.